Kabupaten Pamekasan. Sejarah Pamekasan. Profil Kepala Daerah Wilayah Sejarah Daerah Lambang Potensi Daerah Wisata Budaya Batik Pamekasan. Prestasi Penghargaan. Wilayah Pamekasan sebelumnya dikenal sebagai Pamelengan atau Pamelingan, dengan rajanya Ki Wonorono, keturunan Raja Majapahit Wikramawardhana, 1389-1429. Pamelingan memerdekakan diri saat Majapahit mulai runtuh sekitar tahun 1478. Pemerintahan Ki Wonorono dilanjutkan oleh putri yaitu Nyi Banu, Ratu Pamelingan, selanjutnya oleh putra Nyi Banu yaitu Pangeran Bonorogo, Nugroho, dan putra Pangeran Bonorogo yaitu Raden Aryo Seno, Pangeran Ronggo Sukowati. Islam masuk ke Pamelingan pada masa Wali Sanga. Disebarkan pertama oleh Aryo Menaksenoyo yang membuka wilayah Parupuh, Propo. Pada tahun 1515 berdiri Pondok Pesantren Somber Anyar Tlanakan yang dipimpin oleh Kiai Syuber, yang juga menjadi pengajar keluarga kerajaan sehingga disebut Kiai Ratoh. Setelah Pangeran Ronggo Sukowati bertahta, wilayah ini baru dikenal sebagai Pamekasan. Sesuai semboyan Mekas Jatna Paksa Jeneng Dibi, yang artinya pesan untuk memerintah dengan kemampuan sendiri. Naik tahtanya Pangeran Ronggo Sukowati pada tanggal 12 Rabiul Awal 937 H atau 3 November 1530 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan Perda 17/2004. Pangeran Ronggo Sukowati adalah raja beragama Islam pertama di Pamekasan. Pada waktu itu wilayah Jamburingin, Propo, diperintah oleh Pangeran Mertosari, kerabat Pangeran Ronggo Sukowati, dan wilayah Lambang Lor, Blumbungan Pakong, diperintah oleh Pangeran Nurogo, adik Pangeran Ronggo Sukowati. Pangeran Ronggo Sukowati sebagai raja baru memindahkan keraton dari Labangan Daja, sekitar RS Muhammad Nur, ke Mandilaras, sekitar Gedung Bakorwil. Beliau mewariskan tata kota Pamekasan yang ada sampai saat ini. Di antaranya membangun Masjid Ratoh di lokasi Masjid Agung Asy Syuhada. Saat ini, asrama tentara di area asrama Kodim A saat ini dalam rangka reorganisasi militer, sepir, penjara, di area asrama B Kodim saat ini, dipindahkan ke Jungcangcang pada tahun 1912, pasar di area Pasar Sore saat ini, dan Jalan Sejimat di area Monumen Arak Lancor saat ini. Nama-nama kampung yang digunakan sampai saat ini juga menunjukkan fungsinya di masa kerajaan. Di antaranya Parteker, gelar tikar, untuk mengaji, Pangeranan, kediaman Pangeran, Menggungan, kediaman Tumenggung, Pongkoran, belakang keraton, Duko, pemukiman penduduk, Kolpajung, pembawa payung, Kowel, kawula kerajaan. Pangeran Ronggo Sukowati juga dikenal dengan legenda keris Joko Piturun miliknya, kemenangannya memukul mundur serangan pasukan Bali di wilayah Jungcangcang, insiden kolam ikan Sekoel, area Pasar Kolpajung saat ini, dengan Pangeran Lemah Dur dari Arusbaya, 1592, dan kisah pertemuannya dengan Kiai Agung Rabah di Pademau. Pangeran Ronggo Sukowati memerintah sampai tahun 1616 dan digantikan oleh putra Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo sebagai wali raja. Beliau wafat pada Agustus 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadang invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura. Keluarga kerajaan yang selamat hanya Raden Daksena, Pangeran Gatukoco, putra Pangeran Purboyo, yang menjadi Adipati Pamekasan pada tahun 1685-1708 dengan gelar Raden Tumenggung Aryo Adikoro I, Pangeran Ronggo Sukowati dikebumikan di wilayah Kolpajung. Pasukan Mataram juga menghancurkan Keraton Mandilaras dan Masjid Ratoh. Masjid lalu dibangun kembali dengan bangunan bergaya Mataram beratap tumpang tiga. Mataram kemudian menyatukan Jamburingin dan Lambang Lor ke wilayah Pamekasan. Perlawanan terhadap kekuasaan Mataram di Madura diantaranya dilakukan oleh Pangeran Trunojoyo, 1649, pada tahun 1671 yang menjadikan Pamekasan sebagai pangkalan pemberontakan.
pasukan Pangeran Trunojoyo berhasil menguasai ibu kota Mataram pada 2 Juli 1677. Pemberontakan ini bisa dipatahkan oleh Mataram pada akhir 1679 dengan meminta bantuan Kongsi Dagang Belanda, VOC, dan Pangeran Trunojoyo dihukum mati pada 2 Januari 1680. Kongsi Dagang Belanda, VOC, mulai menguasai wilayah Pamekasan pada tahun 1705-1706 sesuai perjanjian dengan Mataram. Pada tahun 1743 VOC memindahkan Keraton Pamekasan ke wilayah Bugih, yang hingga saat ini menjadi pendopo kabupaten. Sedangkan bekas Keraton Mandalaras dijadikan kompleks perumahan atau loji VOC dan kemudian menjadi kantor residen Madura. Pada tahun 1749 meletus pemberontakan ke Lesap yang bertujuan menguasai Madura. Setelah sebelumnya menguasai Sumenep, pasukan ke Lesap bergerak ke Pamekasan dan berhasil membunuh Adipati Pamekasan Raden Tumenggung Aryo Adikoro IV 1743-1750 beserta penghulu Bagandan Raden Azhar di Desa Bulangan. Ke Lesap akhirnya ditembakkan di Bangkalan. Pada masa VOC, Daendels 1808-1811 dan Raffles 1811-1816 bentuk kerajaan dipertahankan dan dikenakan sistem upeti. Pada tahun 1830 Belanda memberikan gelar panembahan kepada Raja Pamekasan Pangeran Mangkuadiningrat 1804-1842. Sistem kerajaan dihapuskan pada tahun 1858 masa kolonial Belanda dengan pengukuhan Bupati pertama Pamekasan Pangeran Aryo Moh Hasan 1854-1891. Kemudian wilayah Waru dan Tamberu yang sebelumnya masuk Sumenep disatukan menjadi wilayah Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 1819 dibentuk Karesidenan Madura beribu kota di Pamekasan dengan pejabat residen Belanda. Pada tahun 1828 Madura digabungkan ke Karesidenan Surabaya, kemudian dipisah kembali pada tahun 1857. Pada tahun 1928 hingga 1931 dibentuk Karesidenan Madura Timur meliputi Pamekasan dan Sumenep beribu kota di Pamekasan. Pada tahun 1831 Belanda membentuk Korps Barisan Madura sebagai bagian dari tentara kerajaan Hindia Belanda, NIL, yang direkrut dari pribumi. Korps Barisan Madura bertugas untuk menjaga keamanan dan juga dikerahkan untuk mengomunikasikan perlawanan kepada Belanda di daerah-daerah di Nusantara. Korps Barisan Madura berada di bawah masing-masing raja di Madura, ditempatkan di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Pada tahun 1835 usahawan Belanda memulai penanaman tebu di lahan kerajaan Pamekasan. Areal tebu sempat meluas ke seluruh Madura dengan sistem tanam paksa, hingga dibangun pabrik gula di Pamekasan. Masa keemasan tebu berakhir setelah menyebabkan kekeringan karena banyak menyerap udara. Tebu kemudian berganti dengan tembakau yang mulai ditanam dengan sistem kontrak kerja pada tahun 1861 di Desa Propo. Bagi Belanda, Pamekasan juga bernilai ekonomis sebagai salah satu sentra garam di Madura. Madura adalah pemasok utama garam ke daerah-daerah yang dikuasai Belanda di seluruh Nusantara. Belanda mengontrol langsung produksi dan memonopoli perdagangan garam, yang kerap memicu konflik dengan petani garam. Untuk menyampaikan garam, Belanda membangun jalur kereta api antara Kalianget dan Kamal pada tahun 1898-1901 yang melewati kota Pamekasan. Pabrik garam dibangun di Mangunan pada tahun 1904 yang kemudian dipindahkan ke Desa Bundar. Jalur kereta api resmi ditutup pada tahun 1987 karena kurang diminati penumpang.